Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah, anak-anak hebat, calon hafiz hafizah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Jazakumullah. Apakah anak-anak sudah sholat duha? Jika belum, jangan lupa untuk sholat duha nggih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar materi reklame tema 5 muatan pelajaran SPDP kelas 6 SD. Assalamualaikum anak-anak solih solihah. Kita telah mempelajari materi reklame pada pembelajaran di tema 4. Apakah anak-anak solih solihah masih ingat? Pada pembelajaran kali ini kita akan memperdalam materi reklame nggih. Mari kita mulai. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian reklame. Yang kedua, prinsip-prinsip menggambar reklame. Yang ketiga, langkah-langkah menggambar reklame. Yang keempat, jenis reklame modern. Yang pertama, pengertian reklame. Reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu re dan klamos. Sedangkan dari bahasa Latin, re dan klame. Re artinya berulang-ulang, sedangkan klame atau klamos artinya berteriak, sehingga secara bahasa, reklame adalah suatu teriakan atau seruan berulang-ulang. Yang kedua, prinsip-prinsip menggambar reklame. Ada 5 prinsip. Yang pertama, komunikatif, yaitu komunikasi antara dua belah pihak, yaitu produsen dan konsumen. Yang kedua, komposisi, yaitu penataan letak gambar, bentuk barang atau objek. Yang ketiga, kesatuan, yaitu saling mendukung dan saling melengkapi. Yang keempat, pusat perhatian, yaitu memiliki unsur yang dominan dan diciptakan melalui pewarnaan yang kontras. Yang kelima, huruf reklame. Ada 3 macam, yaitu huruf sans serif, huruf serif, dan spasi huruf. Huruf sans serif disebut juga dengan huruf gundul atau huruf yang terdiri dari huruf kapital dan huruf minuskul. Huruf serif, huruf yang digayakan, yaitu huruf yang proporsinya menyimpang dari proporsi dan bentuk huruf baku. Kemudian spasi huruf, yaitu jarak huruf yang satu dengan yang lainnya harus sesuai dan seimbang. Yang ketiga, langkah-langkah menggambar reklame. Yang pertama, persiapkan bahan dan alat. Hendaknya kita menyiapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya. Yang kedua, pengaturan komposisi. Setelah menyiapkan bahan dan alat, maka aturlah komposisinya. Yang ketiga, gambar bentuk barang atau objek reklame. Gambarlah bentuk barang atau objek reklame yang akan dibuat. Yang ketiga, pewarnaan. Langkah terakhir adalah pewarnaan. Kita dapat memilih warna yang mencolok dan dapat menarik perhatian orang. Yang keempat, jenis reklame cara modern.
Yang pertama, logo. Logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu brand, bisa produk, perusahaan, pemerintah, wilayah, organisasi, personal, dan sebagainya. Sebuah logo bisa berupa nama, lambang, atau elemen grafis lain yang ditampilkan secara visual. Asal kata logo dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih dulu populer adalah istilah logotype, bukan logo. Pertama kali istilah logotype muncul tahun 1810 sampai 1840. Diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik lettering atau memakai jenis huruf tertentu. Logo merupakan sebuah visi penyampaian citra positif melalui sebuah tampilan sederhana dalam bentuk simbol. Karena fungsi dasarnya sebagai identitas, logo haruslah unik dan mudah diingat. Selain itu, logo juga harus divisualisasikan seimbang dan enak dipandang, serta relevan, sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan pembuat logo. Fungsi logo. Yang pertama, mengidentifikasi suatu perusahaan. Kedua, membedakan dari produk atau organisasi yang lain. Tiga, mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas. Empat, menambah nilai. 5. Mempresentasikan aset yang berharga. 6. Properti legal suatu produk atau organisasi. Jenis logo. Yang pertama ada wordmark logo. Adalah logo yang dibentuk hanya dengan memakai teks nama perusahaan sebagai tanda identitasnya tanpa menambahkan unsur gambar maupun simbol. Pada jenis logo ini, perusahaan menyampaikan filosofinya dengan memainkan jenis teks dan warna, serta menambahkan pesan khusus dalam white space. Sebagai contoh, di sini ada logo Facebook, Google, Disney, Microsoft, Coca-Cola, dan FedEx. Jadi kalau jenis logo wordmark logo itu dibentuk hanya dengan memakai teks nama perusahaan, ya. Jadi tidak ada gambar-gambar yang lain. Kemudian jenis yang kedua adalah pictorial mark logo. Pictorial mark logo adalah logo yang didesain dengan memakai simbol atau gambar yang unik dan kreatif untuk menciptakan identitas perusahaan. Pada jenis logo ini ditambahkan teks nama perusahaan sebagai elemen pendukung logo tersebut. Contohnya, nah di sini ada logo Apple, Twitter, dan Target. Jadi kalau pictorial mark logo itu didesain dengan simbol atau gambar yang unik dan kreatif, ya. Dan kalau ada tambahan teks nama perusahaan itu hanya sebagai elemen pendukung logo tersebut. Kemudian yang ketiga ada abstract mark logo. Hampir sama dengan pictorial mark logo, logo jenis abstrak ini sama-sama menggunakan gambar sebagai elemen utamanya. Pada jenis logo ini, perusahaan menyampaikan filosofinya dengan memakai gambar atau simbol yang abstrak. Contohnya, nah di sini ada contoh abstrak logo. Jadi kalau abstrak logo itu memakai gambar sama seperti pictorial mark logo, tapi gambarnya gambar abstrak, ya.
Kemudian ada letter form logo. Adalah logo yang didesain memakai satu atau dua huruf inisial perusahaan yang dibentuk seunik mungkin sebagai elemen utama serta ditambahkan gambar atau simbol sebagai elemen pendukungnya. Pada jenis logo ini juga disisipkan nama perusahaan sebagai informasi penguat logo tersebut. Contohnya, nah di sini ada Suzuki, HP, Unilever, ada Facebook, ada Channel, ada McDonald, ada Adobe dan yang lainnya ya. Jadi kalau letter form logo ini hanya memakai satu atau dua huruf inisial perusahaannya. Kemudian dibentuk seunik mungkin, dan disisipkan nama perusahaan sebagai informasi penguat logo tersebut. Kemudian ada emblem logo. Adalah jenis logo yang sering diterapkan oleh perusahaan otomotif dan klub-klub sepak bola. Emblem logo selalu menggunakan shield atau tameng sebagai bentuk dasarnya. Logo ini kurang aplikatif jika diterapkan di berbagai media. Namun logo ini memiliki tampilan yang lebih detail, menarik, dan terlihat eksklusif. Contohnya, di sini ada logo klub motor, kemudian ada logo klub sepak bola. Jadi kalau emblem logo itu dasarnya selalu ada shield atau tamengnya terlebih dahulu. Kemudian ada karakter atau maskot logo. Adalah logo yang didesain menggunakan maskot sebagai elemen utamanya. Logo ini disukai orang-orang karena keunikannya. Meskipun agak sulit jika diterapkan di berbagai media, logo ini mudah dikenali dan mudah diingat karena maskot yang ada dalam logo tersebut. Sebagai contoh, nah di sini ada logo KFC. Di dalamnya ada seorang kakek-kakek. Nah, seorang kakek-kakek ini adalah karakter atau maskot logo tersebut ya. Kemudian ada logo sebuah kedai kopi. Di dalamnya ada seorang wanitanya. Nah, itu sebagai maskotnya. Ya. Kemudian ada combination mark logo. Logo ini tercipta hasil dari kombinasi word mark atau letter mark dengan logo simbol, abstrak maupun maskot. Gambar dan teks bisa disatukan, ditumpuk, atau terintegrasi satu sama lain untuk menciptakan sebuah logo yang menarik dan komunikatif. Contohnya, nah di sini ada contoh logo NASA, Mastercard, Burger King, dan yang lainnya ya. Jadi combination mark logo ini tercipta hasil kombinasi dari logo-logo sebelumnya. Ya. Kemudian jenis reklame modern yang kedua ada poster. Poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Ciri-ciri poster: langsung menarik perhatian ketika terlihat orang, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami, mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan, menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan, dan perpaduan warna. Dapat meninggalkan kesan meskipun dibaca sambil berlalu. Isi tidak bertele-tele, dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis di tempat umum.
terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Didesain di atas sebuah kertas atau kain. Macam-macam poster berdasarkan tujuan pembuatannya. Yang pertama ada poster riset, yaitu poster yang bertujuan untuk memberikan informasi atau undangan pada masyarakat mengenai hasil sebuah riset atau penelitian. Poster ini biasanya ditemukan di sekolah dan universitas. Yang kedua ada poster kelas, adalah poster yang bertujuan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada siswa atau mahasiswa agar rajin mengikuti segala hal berkaitan dengan pendidikan atau proses belajar. Yang ketiga ada poster film, adalah poster yang digunakan untuk mempromosikan film tertentu sehingga masyarakat tahu dan tertarik untuk menonton film tersebut. Kemudian ada poster wanted atau dicari, adalah poster yang bertujuan untuk mencari benda, orang ataupun hewan yang hilang, atau bisa juga mencari seorang buronan kepolisian. Kemudian ada poster cheesecake, adalah poster yang bertujuan untuk mencari perhatian publik dengan cara mencantumkan nama dan gambar dari orang-orang terkenal. Kemudian poster propaganda, adalah poster yang mempengaruhi persepsi atau pendapat dan membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu gerakan. Poster kampanye, adalah poster yang berisikan ajakan untuk memilih calon tertentu. Biasanya poster jenis ini marak menjelang masa pemilihan umum, baik itu tingkat RT sampai negara. Poster komersial adalah poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk dari suatu perusahaan. Kemudian poster afirmasi adalah poster yang bertujuan memberikan motivasi pada masyarakat. Poster komik adalah poster yang bertujuan untuk mempopulerkan atau mempromosikan komik tertentu pada masyarakat. Langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan. Yang kedua, merumuskan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, membuat kata-kata yang menarik. Yang keempat, proses pembuatan poster. Dan yang kelima, pemilihan media. Jenis reklame modern yang ketiga adalah embalase. Embalase adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan atau pembungkus hasil produk yang diperdagangkan. Fungsi kemasan produk yaitu yang pertama, sebagai pembungkus atau pelindung barang atau produk. Yang kedua, sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen. Jenis reklame modern yang keempat adalah etiket atau label. Adalah jenis reklame visual yang umumnya terbuat dari kertas berukuran kecil dan biasanya ditempelkan pada tub atau kemasan produk seperti vitamin, obat-obatan, dan lain-lain. Etiket berisi tentang keterangan atau identitas produk tersebut. Fungsi label. Yang pertama, label mengidentifikasi produk atau merek. Label menentukan kelas produk.
Menggambarkan beberapa hal mengenai produk, siapa, di mana, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman. Kemudian mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Tujuan label. Yang pertama, memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Jadi kalau misalnya anak-anak membeli sebuah vitamin, kemudian ingin tahu informasi isi produk, bisa dibaca di labelnya ya, tanpa harus membuka kemasannya. Kemudian yang kedua, sarana komunikasi antara produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tidak diketahui secara fisik. Jadi bisa saja sebagai sarana komunikasi antara yang membuat dengan yang membeli, ya. Kemudian yang ketiga, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Jadi dapat membantu konsumen mengetahui petunjuk-petunjuk penggunaan produk tersebut. Kemudian yang keempat, sarana periklanan bagi produsen. Yang kelima, memberi rasa aman pada konsumen. Jenis label. Yang pertama yaitu label produk. Mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk. Label merek. Nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk. Label tingkat. Mengidentifikasi mutu produk terdiri dari angka, huruf, atau metode lainnya. Label deskriptif. Menggambarkan isi pemakaian dan ciri-ciri produk. Jenis reklame modern yang kelima adalah booklet. Booklet merupakan buku berukuran kecil yang berisi tulisan dan gambar-gambar. Ada yang mengatakan bahwa istilah booklet berasal dari buku dan leaflet. Artinya, media booklet merupakan perpaduan antara leaflet dengan buku atau sebuah buku dengan format kecil seperti leaflet. Ciri-ciri booklet. Yang pertama, berukuran kecil dan tipis. Biasanya berukuran setengah kuarto A4, sekitar 21 cm dikali 29,7 cm. Yang kedua, berisi informasi berupa tulisan dan gambar-gambar. Yang ketiga, dilengkapi gambar dengan warna yang menarik. Yang keempat, kalimatnya pendek dan mudah dipahami. Yang kelima, biasanya di-custom dalam berbagai jumlah halaman. Standarnya adalah 8 hingga 48 halaman. Yang keenam, struktur isinya seperti buku, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Cara penyajian isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Fungsi booklet. Yang pertama, menjadi media promosi langsung. Yang kedua, bisa menjadi katalog produk. Yang ketiga, sebagai company profile. Yang keempat, sebagai manual book.
Keunggulan dan kelemahan buklet. Keunggulannya yang pertama, biaya yang dikeluarkan lebih murah. Yang kedua, proses sampai kepada masyarakat bisa dilakukan sewaktu-waktu. Yang ketiga, proses penyampaiannya bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang keempat, informasi lebih terperinci dan jelas. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, tidak bisa menyebar ke seluruh masyarakat karena keterbatasan penyebaran. Yang kedua, proses penyampaiannya tidak langsung sehingga umpan balik dari objek ke penyampai pesan tertunda. Kemudian memerlukan banyak tenaga dalam proses penyebarannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini telah usai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika masih bingung, bisa kirim pesan ke ustazah nge. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama nge. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah anak-anak solih-solihah. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Tetap semangat dan pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.